Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan peserta Diklat JJJ BDK Makassar. Yang pertama adalah mengetik alamat URL-nya blc.bdkmakassarweb.id. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman pertama. Sebagai pengunjung awal tentu kita harus daftar dulu untuk menjadi anggota baru. Kemudian di registrasi itu, di sign up-nya kita mengisi biodata. Semua yang memiliki tanda merah wajib untuk diisi sesuai dengan informasi biodata yang kita miliki, termasuk alamat email yang diketik 2 kali. Jadi alamat email pertama dimasukkan persis sama identik dengan email berikutnya. Kemudian setelah itu kita memasukkan nama depan dan nama belakang, termasuk mengisi asal kota dan negara. Baru kita klik buat keanggotaan baru. Nanti kita akan di-approve oleh admin dari BLC di BDK Makassar oleh tim IT-nya. Nah, setelah kita membuat keanggotaan baru, kita sudah punya akun, kita bisa sign in menggunakan nama dan password. Setelah itu kita klik masuk. Kita akan masuk pada halaman pertama, dashboardnya. Di sembir kiri itu ada dashboard, ada site home, ada kalender, kemudian ada informasi kursus lainnya. Di halaman site home-nya di situ ada kategori. Pada bagian ini juga kita bisa mengedit profil. Kita bisa melihat daftar kursus yang kita ikuti. Dengan mengklik daftar kursus itu, di sana akan disediakan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan diklat jarak jauh. Nah, cara mengaksesnya tinggal mengklik pada kategori diklatnya yang kita ikuti, kemudian kita memilih jenis diklatnya. Misalnya kita memilih diklat teknis substantif publikasi ilmiah. Kita klik. Nah, di halaman ini kita bisa melihat jadwal mata diklatnya, siapa widya suaranya, dan informasi lain terkait dengan jenis diklatnya. Di sini penting untuk membaca secara keseluruhan informasi yang disediakan oleh pengelola pada aplikasi e-learningnya. Misalnya ini daftar mata diklat. Pada satu diklat itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 praktek, 8 pengolahan data, 9 penyusunan, 10 rencana tindak lanjut. Jadi ini adalah daftar mata diklat. Kita tinggal ngecek daftar ini untuk melihat sesuai jadwal apa aktivitas yang harus diselesaikan oleh peserta. Di sini kita bisa melihat peserta lain dengan mengklik partisipan. Ini peserta berdasarkan jenis diklat yang diikuti. Kita bisa melihat peserta berdasarkan kategori tertentu. Misalnya widya suara, kita bisa mengetahui berapa widya suara yang mengajar pada diklat ini. Atau kita mau melihat peserta berdasarkan kelompoknya. Kalau ini pengelola diklat ini tidak tampil ya. Kemudian ini student, siswa atau peserta diklatnya secara keseluruhan. Bisa juga kita melihat berdasarkan kelompoknya kalau sudah dibagi kelompok oleh widya suara. Jadi tinggal mengecek partisipan. Beberapa informasi terkait dengan partisipan nanti juga termasuk adalah badge dengan grade-nya. Di sini peserta bisa melihat badge, penghargaan yang didapat untuk setiap sesi itu nanti akan dilihat pada bagian halaman masing-masing.
Kemudian ada grade-nya. Grade itu untuk semua aktivitas yang diberi nilai. Misalnya ada tes, ada penugasan, ada diskusi. Semuanya kita bisa lihat, termasuk model atau teknik gradasi penilaian yang digunakan. Ini misalnya upload tugas. Kita bisa melihat di sini jadwal terakhir pengiriman tugas, termasuk waktu pengiriman tugas. Nah, jadi semuanya berada pada menu sebelah kiri dari aplikasi ini untuk mencari informasi terkait dengan seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan, mulai dari pengumuman, jadwal tugas, materi diklat, dan diskusi. Jadi semuanya disajikan secara berurut sesuai dengan timing waktunya. Jadi tinggal diikuti saja dan dicentang pada sebelah kanan setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Berpindah pada satu mata diklat dengan mengklik jenis mata diklatnya di sebelah kiri. Di situ akan menampilkan beberapa menu, misalnya jadwal diklat itu diperoleh dari tab pengumuman. Nanti akan disajikan dalam bentuk PDF. Jadi inilah yang dipakai untuk mengontrol tanggal atau waktu, termasuk jam setiap sesi atau aktivitas yang harus diselesaikan. Nah, biasanya urutannya terdiri dari rilis materi, biasanya menggunakan teleconference dalam bentuk Zoom atau aplikasi lain untuk Meet-nya. Kemudian di sini juga disediakan bahan ajar untuk dapat di-download oleh peserta. Jadi ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk slide, ada dalam bentuk electronic book. Kemudian di sini juga disediakan tentang model penugasannya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi semuanya diselesaikan secara berurut dan ini nanti akan ditampilkan secara otomatis setelah jadwalnya. Nah, berikutnya adalah penugasan. Bagaimana cara mengirim tugas, mengedit dan mengganti tugas yang sudah dikirim. Jika ada revisi, tinggal kita klik assignment. Di sini ada pilih file dari folder ya. Jadi upload file dari folder, choose filenya. Nanti jenis filenya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Widya Suara. Jadi kalau diminta dalam bentuk CSV, DCSV atau dalam bentuk PDF, kita pilih dari perangkat kita masing-masing, lalu kita open, kemudian submit, kemudian save change. Nah, berarti kita sudah mengirim tugas. Nah, mengeceknya itu akan ada informasi yang disampaikan bahwa tugas itu sudah terkirim, waktunya terlambat atau tepat waktu. Jadi semuanya. Nah, berikutnya jika kita akan merevisi tugas karena ada perbaikan, maka itu bisa kita lakukan sepanjang masih ada waktu yang tersedia. Nah, caranya kita klik edit, kemudian kita pilih file yang sudah dikirim sebelumnya. Itu bisa memilih update atau delete. Kita delete aja, kemudian kita OK, baru kita upload ulang. Di upload ulang, prosedurnya sama, kita pilih filenya, kemudian pilih file sesuai dengan tipe file yang diminta, baru dikirim. Itu untuk revisi. Nah, berikutnya bagaimana mengikuti event diskusi. Jadi diskusi, Widya Suara akan membuat topik diskusi. Peserta juga boleh membuat topik diskusi, tapi sebaiknya lebih fokus pada topik diskusi yang dibuat oleh Widya Suara. Ini untuk memudahkan Widya Suara melakukan penilaian pada saat proses interaksi dalam diskusi itu. Jadi ini contoh peserta membuat beberapa topik diskusinya sendiri, bisa berdiskusi dengan seluruh anggota dalam kelas. Nah, ini ada sajiannya, jadi semua diskusi itu akan ditampilkan. Ada menu replay untuk membalas atau menjawab pertanyaan atau menyanggah jawaban dari teman lain atau dari Widya Suara. Jadi bisa membangun lintas komunikasi antar semua peserta dan Widya Suara. Itu untuk diskusinya. Nah, untuk chatting terlebih dahulu itu
klik pada sembir kanan ya. Pertama harus add kontak dulu. Setelah add kontak, nanti akan diterima oleh peserta lainnya. Jadi ada requestnya, nanti dipilih di sini. Siapa yang meminta kita untuk masukkan kontak. Setelah diterima, maka kita sudah bisa melakukan chatting privacy dengan peserta lain atau dengan media suara. Jika ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan terkait pelaksanaan diklat. Jadi ini juga akan membantu membuat komunikasi personal antar peserta dan antar media suara. Nah, berikutnya setelah fasilitas chatting, kita bisa mencari dengan mengetik beberapa karakter. Jika jumlah peserta misalnya melebihi kemampuan kita untuk mengecek satu-satu. Setelah ini ada notifikasi. Ini sangat penting karena akan memberitahukan informasi baik melalui email maupun melalui aplikasi DLC di akun kita, akun peserta, tentang apa yang akan menjadi tugas atau aktivitas berikutnya. Jadi di sini ada web, ada email, pemberitahuan lewat email dan pemberitahuan lewat web. Ini ada dua macam pilihannya, ada yang offline, ada yang online. Kalau bisa ini semua diaktifkan. Jadi misalnya assignment itu harus ada notifikasinya, kapan terakhir dan seterusnya. Jadi sistem secara otomatis akan memberikan pemberitahuan atau informasi. Jadi semua aktivitas yang kita pilih yang merasa kita penting untuk memperoleh pemberitahuan. Jadi kita aktifkan baik offline maupun online-nya. Baik, saya kira itu panduan singkat bagaimana menggunakan aplikasi electronic learning berbasis LMS Moodle pada saat mengikuti diklat jarak jauh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.